Selamat sore Ibu, saya Elvide Manurung dari kelas manajemen 3 regular 1 klaster 2F dengan NPM 19153100026. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Maya Maciasari SE MSI. Yang pertama dimulai dari laporan laba rugi. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang laporan laba rugi ini, sebelumnya saya menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Yang kedua, jenis-jenis dari laporan keuangan ialah laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, fungsi dari laporan keuangan yaitu untuk menilai kondisi usaha sebagai bahan evaluasi, dan yang terakhir adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Yang pertama dimulai dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu pendapatan jasa dan beban-beban. Pendapatan jasa berjumlah 180 juta, beban-bebannya terdiri dari beban gaji 72 juta, beban air, listrik, dan telepon 21 juta, beban reparasi 2 juta, beban asuransi 750, beban sewa 1.750, beban perlengkapan kantor 900.000, beban perlengkapan hotel 1.750, beban kerugian piutang 450, beban penyusutan peralatan kantor 5.500.000, beban penyusutan mobil operasional 10 juta, dan yang terakhir adalah beban gedung 25 juta. Lalu kita hitung semuanya, totalnya berjumlah 141.100.000. Pendapatan jasa tadi kita kurangi dengan hasil dari beban-beban tadi, yaitu menjadi 38.900. Jadi fungsi dari tanda kurung ini fungsinya adalah itu tandanya dikurangkan. Selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal terdiri dari modal awal, laba bersih, prive, pengurangan modal, dan yang terakhir adalah modal akhir. Modal awalnya sekitar 625 juta, laba bersih 38.900, prive-nya 2 juta, pengurangan modalnya 36.900, dan modal akhirnya 661.900. Laba bersihnya kita kurangi dengan prive-nya tadi, makanya tadi saya bilang fungsi dari tanda kurung ini adalah itu dikurangi. Jadi hasil dari laba bersih dan prive tadi adalah 36.900. Lalu modal awal itu kita jumlahkan dengan pengurangan modal tadi. Jadi hasilnya adalah 661.900, kita masukkan ke dalam modal akhir. Selanjutnya kita masuk ke neraca. Neraca terdiri dari aktiva dan kewajiban. Ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang masuk dalam aktiva lancar ialah kas, asuransi, sewa, dibayar muka, piutang usaha, perlengkapan kantor, perlengkapan hotel, cadangan kerugian dan cadangan kerugian piutang. Kita masukkan semua angkanya lalu kita jumlahkan, hasilnya ialah 44.850.000. Begitupun seterusnya dengan aktiva tetapnya. Aktiva tetapnya kita masukkan angkanya, lalu semuanya kita jumlahkan, dan hasilnya adalah 759.350.000. Ini cadangan kerugian piutang ini tadi dikurangkan, jadi kas dari mulai kas sampai dengan perlengkapan hotel itu dijumlahkan, dari perlengkapan hotel ke cadangan kerugian piutang itu dikurangkan, maka hasilnya 44.850.000. Begitupun dengan aktiva lancar, dari peralatan kantor sampai dengan gedung penginapan itu dijumlahkan, lalu dari akumulasi itu semuanya dikurangkan, maka hasilnya ialah 759.350.000. Lalu kita masuk ke kewajiban. Yang masuk dalam kewajiban ialah utang usaha, utang bank, dan utang gaji. Utang gaji ini kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 97.450. Dan yang terakhir adalah modal. Modal ini terdiri dari modal hotel dan jumlah. Modal hotelnya ialah 661.900 dan jumlahnya 759.350 juta. Lalu kita lihat aktiva dan kewajiban, apakah hasilnya sudah sama-sama balance? Jika hasilnya sudah sama-sama balance, berarti pengerjaannya dari mulai laporan laba rugi tadi hingga neraca yang terakhir ini berarti sudah pas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf Ibu jika banyak kekurangan.
Terima kasih, Ibu.